analisis Lean BMC pada produk kami yaitu Takumi Home. Problem saat ini yaitu pandemi COVID-19, kebutuhan makanan sehat, kebutuhan makanan cepat saji. Lalu untuk alternatif yang sudah tersedia saat ini, kebanyakan rumah makan mengadakan take away. Solusi yang kami sediakan yaitu kami menyediakan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan cepat namun sehat, seperti drive-thru, take away, lalu isian yang sehat, dan sushi taco. Untuk key matrix-nya, kami menargetkan 100 taco akan terjual dalam seminggu dan media sosial dikunjungi minimal 100 pengunjung dalam sehari. Hal unik yang ada dalam produk kami yaitu pembeli dapat custom isi kulit dan saus taco, dan kami menyediakan variasi isi kulit taco yang beragam. Lalu high level konsep kami yaitu menyediakan varian isi yang sehat. Unfair advantage kami memberikan fasilitas cepat saji namun tetap sehat dan dapat dinikmati di mana saja atau tidak perlu dine in. Channel kami dari media sosial, GoFood, GrabFood, drive-thru store, dan influencer. Lalu customer segment, ada pemuda, lalu orang dewasa, anak-anak, dan terkhusus pekerja kantor. Untuk pembeli mula-mula, kami mengincar para influencer dan para muda-mudi yang cukup adaptif untuk makanan yang baru ini. Lalu cost structure-nya itu ada sewa tempat, sumber daya alam dan sumber daya manusia, tagihan listrik, tagihan air, dan packaging. Lalu untuk revenue streams dari makanan yaitu ada taco dan ada minuman. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pemilihan lokasi penempatan store karena yang sangat terkait dengan target pasar yang sudah direncanakan. Nah, di sini kami memilih kota Yogyakarta karena yang pertama di Jogja ini masih sedikit toko yang menjual taco dan hanya sedikit yang menyediakan layanan drive-thru. Jadi istilahnya Takumi Home ini masih terbilang baru. Alasan kedua seperti yang sudah disampaikan oleh Martin, early adopters yang ditargetkan salah satunya adalah teenager, di mana biasanya teenager ini masih merupakan seorang pelajar atau mahasiswa. Lalu apa hubungannya sama Yogyakarta? Jadi Yogyakarta ini dikenal dengan sebutan kota pelajar karena adanya salah satu kampus ternama di Indonesia yaitu UGM dan biaya hidup yang dapat dibilang terjangkau sehingga banyak anak-anak muda dari seluruh Indonesia datang ke Yogyakarta. Nah, mengingat target customer tadi, maka Yogyakarta semakin kuat untuk dijadikan pilihan lokasi store pertama dari Takumi Home. Alasan ketiga adalah Jogja memiliki biaya kehidupan yang terbilang cukup terjangkau, sehingga harga bahan-bahan baku yang dapat diakses secara mudah di kota tersebut terhitung murah. Nah, maka daripada itu, Yogyakarta dipilih sebagai lokasi untuk memulai Takumi Home. Kemudian perencanaan dengan metode Pirate Funnel. Sesuai dengan poin-poin yang sudah dicantumkan, alurnya akan menjadi seperti ini. Pertama, orang akan aware melalui spanduk, baliho, medsos, dan cerita-cerita dari orang terdekat. Lalu orang tersebut akan mencari tahu melalui medsos seperti Instagram, atau Gojek, atau Grab. Kemudian orang tersebut akan tertarik untuk mencoba membeli, bisa melalui drive-thru store, ataupun melalui Gojek atau Grab. Lalu bagaimana dengan cara membuat customer tersebut terikat dengan produk kita sehingga kedepannya tertarik untuk membeli taco kita lagi? Caranya dengan memberi promo membership atau diskon dan bundlings, serta men-shuffle pilihan isian setiap jangka waktu tertentu, sehingga customer tidak merasa bosan dengan pilihan isian yang itu-itu saja. Nah, kemudian untuk meningkatkan penjualan, caranya bisa dengan membuat inovasi jenis kulit taco isiannya dan saus-saus topping taco. Nah, dari alur tersebut diharapkan customer yang sudah berexperience dengan Takumi Home ini akan merekomendasikan ke orang-orang terdekatnya, atau istilahnya adalah word of mouth. Nah, analisis selanjutnya adalah mengidentifikasi market atau pasar yang ingin kita tuju menggunakan metode TAM-SAM-SOM analysis. Yang pertama ada TAM atau Total Addressable Market atau peluang pendapatan yang ada dalam pasar untuk penawaran tersebut secara total.
Dalam perencanaan bisnis Takumi Home ini, pasar yang kami tuju secara total adalah permintaan layanan makanan cepat saji yang sehat di seluruh dunia atau secara global. Yang kedua, ada serviceable addressable market, yaitu adalah bagian dari total pasar yang tersedia yang sebenarnya dapat dioperasikan. Di sini kami menargetkan pasar layanan cepat saji yang sehat di Indonesia dan juga lingkup masyarakat yang ingin memiliki ataupun sudah memiliki healthy lifestyle di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada serviceable obtainable market yang merupakan bagian dari pasar yang dapat dilayani dan dapat dicapai secara realistis dalam jangka pendek. Di sini kami menargetkan layanan cepat saji yang sehat di lingkup kota Yogyakarta dan kelompok orang atau masyarakat yang sudah memiliki healthy lifestyle di lingkup kota Yogyakarta. Lalu kemudian kami juga sudah mencoba untuk membuat proyeksi keuangan untuk ide Takumi Home ini. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan lebih lanjut, jadi karena kami ini hanya mengira-ngira atau istilahnya mengandaikan, sehingga nominal dan perencanaan dalam proyeksi keuangan ini tidak nyata. Jadi hanya pengandaian, tapi diusahakan serealistis mungkin. Untuk proyeksi keuangan ini, kami membuat 4 poin, yaitu sumber pendanaan, perencanaan investasi awal, biaya operasional, dan yang terakhir adalah BEP atau break-even point. Yang pertama ada sumber pendanaan. Jadi di sini diandaikan atau dimisalkan saya dan rekan saya Martin menginvestasikan tabungan kita sebagai modal bisnis Takumi Home masing-masing sebesar 100 juta rupiah dan kami tidak meminjam dari pihak lain, maka didapatkannya modal sebesar 200 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada tabel perencanaan investasi awal. Tabel ini menunjukkan apa saja yang harus dibelanjakan pertama untuk memulai bisnis Takumi Home. Jadi di sini kami menginvestasikan untuk booth store dan peralatan-peralatan yang menghabiskan total keseluruhan sebesar 108.100.000 rupiah. Dan karena hanya membutuhkan area store yang kecil, maka pembangunan gedung dapat memanfaatkan sistem modular sehingga pembangunan lebih cepat dan lebih murah. Selanjutnya ada perencanaan biaya operasional. Tabel ini bertujuan untuk mengira-ngira berapa uang yang perlu kita keluarkan untuk mengoperasionalkan Takumi Home ini dalam jangka waktu 1 bulannya. Dalam tabel ini ada fixed cost atau biaya tetap dan variable cost yang diperlukan untuk Takumi Home dalam sebulan. Secara keseluruhan biaya operasional yang harus dibayarkan pada bulan tersebut sebesar 14.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada break-even point atau titik balik modal. Di sini kita dapat menghitung berapa jumlah tako yang perlu kita jual atau berapa nominal laba yang perlu kita dapat. Sampai modal yang sudah kita investasikan tadi itu kembali lagi ke kita. Nah, terdapat rumus BEP unit untuk menghitung berapa banyak tako yang perlu kita jual hingga balik modal dan BEP rupiah untuk menghitung berapa nominal yang kita dapatkan saat balik modal. Nah, setelah dihitung ternyata kita akan mencapai balik modal setelah berhasil menjual 334 tako, yang berarti kita akan balik modal saat kita mendapatkan laba sebesar 13.360.000 rupiah. Nah, kira-kira begitu penjelasan rencana bisnis kami, yaitu Takumi Home. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa.